Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sucitra Sari, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kota Bumi. Calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Wardoyo, SPDGR. Mengajar praktik saya, Ibu Yayu Setiawati, SPDGR. Dan saya sendiri, calon guru penggerak Sucitra Sari, SPD. Demonstrasi kontekstual, coaching untuk supervisi akademik. Demonstrasi kontekstual kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, Agustin, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, Feni Krisna Setiawati, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, Sucitra Sari, Sarjana Pendidikan. Baiklah, sebelum menyampaikan materi, saya akan menjelaskan terkait tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Apa itu coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi masalah, berorientasi pada hasil dan sistematis. Kemudian, apa itu coaching untuk supervisi akademik? Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus, dan berorientasi pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari coachee. Selanjutnya, apa itu TIRTA? TIRTA merupakan singkatan dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikut adalah penjelasan terkait tahapan alur TIRTA. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum merupakan tahapan awal percakapan coach dan coachee membuat sebuah kesepakatan tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Normalnya, tujuan ini biasanya akan muncul dari coachee. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan sebuah kegiatan di mana coach melakukan sebuah pemetaan situasi yang sedang dibahas dan dihubungkan dengan beberapa fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada ini adalah hasil dari supervisi akademik yang dilakukan oleh supervisor atau supervisi. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi merupakan pengembangan dari tujuan dan identifikasi. Rencana aksi ini berisi tentang pengembangan ide beserta solusi dari berbagai hambatan yang mungkin menghambat keberhasilan tujuan yang sudah dibuat di awal. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kolaborasi antara coach dan coachee yang membuat sebuah komitmen atas hasil akhir yang akan dicapai untuk membuat langkah lanjutan ataupun gebrakan baru. Berikut adalah proses supervisi untuk akademik yang dilakukan oleh pertama, Sucitra Sari sebagai supervisor. Kedua, Agustin sebagai coach. Yang ketiga, Feni Krisna Setiawati sebagai coachee. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sucitra. Ya, Bagaimana kabarnya Bu Sucitra? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Agustin hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, seperti yang Ibu lihat, sehat ya, masih semangat. Meskipun hari ini sudah cukup sore, tapi masih tetap spirit dan semangat sebagai seorang pendidik. Iya, betul. Semangat. Baik Pak Agustin. Oke, Bu Sucitra. Kita hari ini akan melakukan praktik coaching ya Pak ya, Iya.
Oke, siap Bu Ya, Sumitra. dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Siap Bu. Ya, di sini nanti saya akan mengamati ya Pak ya, mengamati bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Feni ya Pak ya. Oke, Ya. siap Bu. Dengan alur atau rubrik penilaian tirta ya Pak ya. Ya, siap. Ya, baiklah, sebelum kita mulai Pak, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak. Nah, kita kan ada beberapa tahapan-tahapan coaching ya Pak ya. Itu Ya. apa aja ya Pak, kalau boleh tahu ya Pak ya? Di dalam tahapan coaching itu kan ada tahapan tirta ya Bu ya. Di dalam Ya. tirta itu Ada kita observasi. salah satunya harus memenuhi unsur kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach kita. Oke, baik. Sebelum itu Pak, kita kan ada beberapa tahapan ya Pak ya. Itu ada tahapan observasi ya Pak ya. Kemudian ada tahapan praobservasi, observasi juga pasca observasi ya Pak ya. Ya, siap Bu. Oke, kira-kira indikator apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching pada sore hari ini, Pak? Baik Ibu Sucitra, dalam coaching hari ini yang saya inginkan itu mengembangkan 2 indikator Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif. Oke, jadi Bapak akan mengembangkan kompetensi hadir secara penuh juga mendengarkan secara aktif ya Pak ya? Ya Bu. Ya, Bu. baik. Nanti saya akan mencoba mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan 2 kompetensi itu ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Iya Pak, silahkan boleh dimulai Pak. Oke, terima kasih Bu Suci. Selamat sore Bu Penny. Selamat sore Pak Agustin. Bagaimana kabar hari ini Bu Penny? Alhamdulillah Pak, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, tak. Bu, kemarin kita sudah janjian ya Iya untuk Pak. melakukan coaching gitu. Ya, hari ini kira-kira Ibu ingin ngobrol apa nih sama saya Bu? Iya, gini loh Pak Agustin, saya tuh ada sedikit masalah ya, atau bingung lah dengan siswa saya. Ada 3 siswa ini yang sering datang terlambat Pak. Jam sekolah saya itu kan masuk jam 7 ya, pas jam 7.00 itu kita sudah bel masuk. Nanti jam 13:20 kami pulang. Nah, tapi satu bulan ini saya perhatikan tiga siswa saya itu sering terlambat Pak, tidak tepat waktu. Biasanya anak-anak itu jam 7:50 itu rata-rata sudah masuk ke sekolah ya. Jadi bel kita jam 7 itu bel sudah semuanya siap gitu ya, dengan berbaris dan masuk kelas. Nah, ketiga anak ini itu sering sekali Pak, mesti lewat 5 menit, 10 menit, bahkan pernah 15 menit Pak dari jam bel masuk, gitu Pak. Oke, kalau yang saya tangkap ya Bu ya, dari cerita Ibu tadi, itu di sekolah Ibu ada 3 siswa yang sering sekali terlambat ya untuk datang ke sekolah. Ya, terlambatnya itu sekitar 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Oh iya. Oke Bu Citra, Bu Penny, waktu kita nggak banyak nih Bu Penny. Kira-kira dari obrolan kita ini hal apa yang ingin Bu Penny dapatkan nih? Ya, sebelumnya mungkin Bapak juga perlu tahu ya, bahwasanya dari ketiga siswa yang sering terlambat ini, itu kan dalam 1 bulan terakhir ini nih. Nah, itu sudah saya lakukan, saya lakukan ini aja, teguran. Kemudian saya pantau kembali
1 pekan ya, 1 pekan. Dalam 1 pekan itu masih antara 6 hari itu masih 2-3 hari itu terlambat gitu ya, dan itu berlangsung di pekan berikutnya juga selama 1 bulan gitu ya. Akhirnya saya lakukan pencatatan terhadap siswa tersebut yang sering terlambat di hari apa saja, sampai jam berapa lama mereka terlambat gitu ya Pak. Kemudian setelah itu saya melakukan saya panggil karena kan saya ini mengurusi siswa gitu ya di sekolah. Jadi saat mereka terlambat itu, data dari guru piket itu saya panggil gitu kan, kenapa alasannya kok sampai terlambat antara 10 sampai 15 menit. Nah, ternyata mereka itu rumahnya jauh, Pak. Mereka harus jalan kaki gitu ya. Dan ketiganya ini bertetanggaan gitu ya. Harus jalan kaki, kurang lebih ada 2 kilo dari sekolah. Nah, kemudian di antara 2 orang ini ada yang suka kesiangan gitu loh Pak, tidurnya malam, kemudian bangunnya kadang-kadang jam 6 atau setengah 7. Jadi otomatis untuk persiapan ke sekolah itu tidak cukup, apalagi dengan jalan kaki, dan akhirnya terlambat gitu Pak. Itu pemanggilan yang saya lakukan, itu cerita dari mereka gitu ya, seperti itu. Baiklah Bu Penny, tadi sudah Bu Penny ceritakan ya kasus yang terjadi di sekolah Bu Penny ya. Saya sedikit menangkap apa yang diceritakan Bu Penny ya. Harapan Ibu terhadap anak-anak yang sering terlambat ini Bu, 1 pekan, kadang-kadang 2 hari ya terlambat, harapannya gimana Bu? Ya, harapan saya tidak terlambat lagi Pak. Ini kan berjalan 1 bulan ini. Nah, ternyata beberapa bulan sebelumnya mereka tidak terlambat itu karena mereka mereka diantarkan oleh orang tuanya gitu. Dan kemudian ada yang membawa sepeda gitu. Oke. Nah, mungkin Bu Penny pernah oke Bu, terus Bu. Nah, mereka pernah bercerita seperti itu gitu ya. Sebelum ini kan 1 bulan ini gitu ya. Nah, kemudian ya saya sampaikan kalau bagaimana kalau ya saya sarankan untuk tidak terlambat lagi, gimana caranya mereka bisa. Saya sudah melakukan segitiga restitusi kepada mereka gitu ya, tapi masih juga dalam 1 pekan ini ada 2 hari yang masih terlambat gitu Pak. Oke Bu Penny, mungkin Bu Penny pernah mencari tahu ya tentang ketiga siswa ini, kira-kira kenapa gitu siswa ini kok sering sekali terlambat gitu? Ya Pak, dari panggilan yang pernah saya lakukan terhadap 3 siswa tersebut, yang 2 ini mereka 1 ini karena sering bangun terlambat Pak, Kemudian yang kedua ini karena rumahnya jauh dan jalan kaki ya, karena rumahnya juga lumayan 2 kilo dari sekolah gitu ya. Jadi itu yang menjadi kendala mereka terlambat di 1 bulan terakhir ini gitu Pak. Kemudian saya sudah melakukan langkah berikutnya gitu ya, memberikan solusi dengan cara berangkat lebih awal gitu. Kalau masih tetap jalan kaki, artinya harus berangkat lebih awal. Kalaupun biasanya dia berangkat setengah 7, berarti jam 6 kurang lebih harus sudah siap dan berangkat ya. Nah, solusi untuk yang sering bangunnya kesiangan gitu ya, itu juga sama, harus bangunnya lebih pagi dengan cara bisa memasang alarm atau meminta orang tuanya untuk bisa membangunkan lebih awal, atau dia tidak tidur kemalaman, seperti itu Pak.
Oke, sangat baik sekali ya Bu ya. Tapi apa itu rencana Bu Penny ke depannya agar permasalahan terhadap 3 siswa yang terjadi di sekolah Bu Penny ini tidak terulang lagi gitu? Ya, kalau rencana pertama tadi sudah dengan memberikan nasihat kepada siswa dan melakukan segitiga restitusi ya Pak. Selanjutnya kalau itu pun tidak bisa teratasi, maka saya akan meminta bantuan guru BK atau wali kelasnya ya untuk menangani secara langsung. Paling tidak pertama wali kelas Pak, wali kelas yang harus mengetahui terlebih dahulu ya supaya siswa ini memiliki rasa tanggung jawab gitu ya terhadap apa yang sudah mereka lakukan sekarang ini gitu. Karena kan nggak mungkin harus terus-menerus terlambat ke sekolah gitu Pak. Selebihnya ya kalaupun orang tua kalaupun wali kelas tidak ya atau belum sampai tertangani, bisa saja ke guru BK ya. Dan berikutnya mungkin ya berkolaborasi, saya harus memanggil orang tua Pak sekiranya dari tahapan pemanggilan tadi tidak juga memiliki hasil yang baik. Seperti itu Pak. Oke, tadi udah Ibu sampaikan ya tentang apa yang akan Ibu lakukan agar siswa-siswa di sekolah Ibu tidak mengulangi kesalahannya kembali ya. Terus komitmen apa yang Ibu harapkan gitu dari apa yang Ibu rencanakan tadi gitu? Ya yang jelas sih secara langsung tadi tahapan-tahapan tadi harus saya segera lakukan ya Pak, supaya cepat terrealisasi ya, teratasi semua kendala ini ya. Kemudian ya harus ada solusi, karena sebelumnya dua siswa ini memiliki sepeda Pak, ternyata sepedanya itu rusak. Nah solusinya adalah untuk mereka untuk memperbaiki sepeda terlebih dahulu supaya mereka tidak jalan kaki lagi, bisa berboncengan naik sepeda ke sekolah dan tidak akan terlambat lagi. Seperti halnya satu siswa tadi yang dia karena bangunnya sering terlambat ya solusinya itu minta bantuan orang tua untuk membangunkan lebih awal, atau dia bisa menggunakan alarm Pak di rumahnya, alarm HP atau mungkin jam beker ya, apa aja alatnya yang bisa membangunkan dia di pagi hari. Oke Bu Penny, mantap. Oke Bu, dari percakapan coaching kita ini nih Bu ya, apa yang sudah Ibu dapatkan gitu dari percakapan ini tentang penanganan masalah yang terjadi di sekolah Ibu gitu? Iya Pak, ya alhamdulillah sih saya lega ya Pak. Dari coaching ini saya mendapatkan solusi yang mudah-mudahan ini solusi yang terbaik untuk mereka gitu ya. Karena hal ini sudah menjadi keresahan saya ya, karena bukan hanya satu atau dua, ini 3 anak yang sering terlambat dan itu setiap pekan selalu ya. Dengan coaching ini saya merasa sedikit banyak Bapak memberikan pancingan ya untuk saya lebih punya ide-ide yang baik, yang bagus untuk anak-anak tersebut Pak. Terima kasih. Kira-kira ada rencana kapan nih Ibu Penny untuk ingin melakukan atau merealisasikan dari coaching kita hari ini? Secepatnya Pak. Saya punya rencana ini terbersit di pikiran saya sih, besok saya panggil kembali anak tersebut. Saya akan panggil lagi ya, maksudnya saya akan temui mungkin wali kelas dulu terutama yang sudah saya ingin tahu perkembangannya selama ini, kemudian apa solusi yang sudah dicapai, kemudian guru BK, dan mungkin ya perlu tadi tindak lanjut untuk memanggil siswa dan memberikan solusi yang sudah
saya rencanakan tadi Pak, untuk memperbaiki sepedanya, dan yang satu lagi menggunakan alat untuk biar dia bisa bangun lebih awal. Oke. Baiklah Bu Penny. Ya, Bu. Dari kasus yang terjadi di sekolah Bu Penny tadi, ataupun dari permasalahan yang terjadi di sekolah Bu Penny tadi, sudah kita lakukan coaching. Bu Penny juga sudah memahami bahwasanya hal yang akan dilakukan ke depannya itu seperti apa. Mudah-mudahan dari coaching ini bisa membuat siswa yang 3 orang tadi tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah ya Bu ya. Iya Pak. Sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu Penny atas waktunya. Sama-sama. Saya tunggu ceritanya kembali di coaching berikutnya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya, agar Ya, bisa Pak. lebih seru ceritanya. baik. Terima kasih Bu Penny. Saya Sama-sama cukupkan, Pak. Terima kasih juga. ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Bu Sucitra. Imut Bu. Baik, terima kasih untuk Pak Agustin yang sudah melakukan coaching Siap. dengan Ibu Penny pada sore hari ini. Ya, di sini saya akan sedikit menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Begitu. Ya siap nggak apa-apa Bu. Ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Ya, menurut pengamatan saya tadi Bapak Ibu semua sudah cukup baik, sudah melakukan alur tirta sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya, Pak Agustin. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Pak Agustin ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil diskusi dengan Bu Penny tadi Pak? Ya. Gitu. Kalau dari hasil coaching saya dengan Bu Penny, tadi Bu Penny menceritakan bahwasannya di sekolahnya itu ada 3 siswa yang sering sekali datang terlambat. Ya, di akhir-akhir pekan ini itu terlambatnya 5 sampai 15 menit gitu Bu. Jadi setelah ditelusuri oleh Bu Penny, dicari tahu penyebabnya, ternyata siswa tersebut tidak diantar orang tuanya dan juga membawa sepeda, tetapi sepedanya itu masih rusak gitu. Hal itu yang menyebabkan siswa itu terlambat untuk datang ke sekolah gitu Bu. Oke, baik. Berdasarkan diskusi coaching Bapak dengan Bu Penny tadi, apakah sudah terbentuk solusi Pak? Apakah sudah ada solusi yang kira-kira nanti akan dilakukan seperti itu untuk menangani masalah tersebut Pak? Oh iya Bu, tadi Bu Penny juga sudah menceritakan bahwasanya untuk kedepannya Bu Penny mau memanggil siswa tersebut dan mengkonfirmasi kembali kenapa datang terlambat. Terus itu nanti Bu Penny akan berkolaborasi dengan guru bimbingan dan konseling serta orang tua wali murid untuk mengatasi masalah yang terjadi pada 3 siswa tersebut Bu. Oke, baik Pak. Jadi tadi sudah didapatkan, sudah menceritakan masalahnya apa, kemudian sudah tercapai juga solusinya bagaimana untuk mengatasinya ya Pak ya. Ya benar sekali Bu. Baik. Kemudian tadi Bapak mengatakan di awal kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif atau juga kehadiran secara penuh ya Pak ya. Benar Bu, benar. Kemudian ya yang saya amati sini sudah cukup baik, Bapak sudah cukup memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian cuman sedikit koreksi dari saya ya Pak ya. Ya Mohon tidak maaf. apa-apa Bu, Tadi kayaknya- koreksinya yang jujur Bu. Tadi Biar terlihat saya bisa memperbaiki Iya. gitu. mungkin untuk presentnya ya Pak ya, untuk kehadiran secara penuhnya tadi sepertinya agak sedikit terganggu, terpecah fokusnya ya Pak iya, tadi. Bu. Terlihat dari pandangan matanya tadi sepertinya masih agak belum fokus, belum terpusat begitu Pak. Iya.
Iya. Iya Bu. Itu aja sih Pak untuk koreksinya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Siap. Oke. Terus kemudian apa yang Bapak rasakan Pak setelah melakukan coaching dengan Ibu Feni Pak? Yang saya rasakan setelah melakukan coaching dengan Bu Penny ya, saya merasa senang bisa membantu Bu Penny untuk menemukan solusi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada Bu Penny sendiri untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi di sekolahnya gitu. Karena menurut saya orang yang berguna itu adalah orang yang banyak manfaatnya untuk orang lain gitu. Oke. Baik Pak, itu yang Bapak rasakan ya Pak ya. Kemudian harapannya ke depan bagaimana Pak? Setelah membantu mengcoaching Ibu Feni menyelesaikan masalah, kira-kira bagaimana Pak harapan Bapak ke depan? Harapan saya ke depannya Bu Penny bisa menerapkan serta melaksanakan apa yang sudah kita obrolkan di coaching ini dengan gembira, serta apa yang diharapkan Penny bisa terwujud gitu untuk membantu ketiga siswa ini seperti itu. Oke, baik Pak. Sebelum kita akhiri, tadi ada sedikit yang terlupa Pak, koreksi dari saya. Mohon maaf, jadi saya sedikit mencatat ya Pak ya. Tadi Ya, ada kekurangan ketika diidentifikasi dukungan Pak. Tadi sepertinya tidak tersampaikan hal itu ya Pak. Iya Bu. Iya, Di bagian yang mana Ibu? bagian dukungan begitu. Identifikasi dukungan. Oh iya. Tadi sepertinya tidak tersampaikan itu, tapi secara keseluruhan sudah cukup baik. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa lebih baik lagi untuk koreksi kita bersama tentunya, ya Pak, ya Bu ya. Siap Bu. Begitu. Oke, baiklah, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu bagaimana perasaan coaching Bapak pada sore hari ini dengan adanya kegiatan supervisi saya ini Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya di supervisi, saya senang Bu, sama seperti perasaan saya tadi ketika melakukan coaching ke Bu Penny ya. Tentunya di supervisi ini merupakan cermin saya gitu. Bagaimana saya nantinya ke depannya bisa melakukan supervisi secara baik dan sesuai dengan kriteria supervisi yang telah ditentukan seperti itu Bu. Terima kasih banyak kepada Bu Suci yang mensupervisi saya dan memberikan banyak masukan ke saya. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi perbaikan untuk saya ke depannya, bisa menjadi lebih baik gitu Bu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya supervisi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Feni. Semoga ini menjadi Sama. langkah kita untuk dapat melaksanakan pembelajaran, kemudian coaching kita kepada siswa kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya dapat kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah dengan anak-anak ya Bu, ya Pak ya. Semoga dapat terlaksana lah gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak,